Hai semua, aku J dan selamat datang kembali di segmen Hore News di mana kita akan membawakan berita-berita seputar teknologi di dunia ini, bukan di dunia kuantum. Oke, langsung saja berita pertama. Sebuah situs perdataan asal Inggris yaitu Science Computer menyuguhkan sebuah diagram yang menunjukkan banyaknya pre-order yang masuk ke AMD. Mungkin angka ini terlihat cukup sedikit, namun pihak AMD percaya diri bahwa kedepannya, tepatnya pada tanggal 21 Desember, mereka akan menyediakan ratusan CPU AMD yang siap untuk didistribusikan, khususnya pada seri Ryzen 5 5600X. Meskipun Ryzen 5 5600X ini memiliki angka pre-order yang paling kecil, namun ekspektasi produksinya mencapai 1246 unit pada tanggal 21 Desember, sehingga stoknya diharapkan tetap stabil di pasaran dan harganya tidak melambung tinggi. Asus membawa sebuah fitur resizable bar ke motherboard Zen 4 90-nya. Buat kalian yang belum tahu tentang resizable bar, fitur ini adalah cara di mana CPU AMD menggunakan Smart Access Memory-nya untuk performa yang lebih baik. Uji coba performa CPU AMD melebihi CPU Intel. Pada beberapa game, terlihat bahwa AMD lebih unggul jauh dibandingkan Intel. Bahkan, pada game Red Dead Redemption 2, AMD mengungguli Intel sangat signifikan pada minimum FPS-nya. Dengan data ini, seharusnya jika Intel menggunakan Smart Access Memory seperti AMD, Intel bisa bersaing dengan AMD di pasaran prosesor. AMD benar-benar mendominasi pasar CPU saat ini. Lewat diagram yang berada di website Mindfactory, di penggunaan CPU, AMD mencapai 35.000 pada 20 November 2020, sedangkan Intel hanya 5.000 unit. Walaupun hanya dari satu website, tapi website ini sudah bisa menggambarkan bagaimana pendominasinya CPU AMD di pasaran CPU saat ini. US Labor Board menuduh Google telah memata-matai pegawainya. Menurut pengaduan yang diajukan Selasa lalu, perusahaan teknologi besar tersebut diduga telah mengganggu, menahan, dan memaksa karyawannya dalam menjalankan hak-hak yang dijamin dalam Pasal 7 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Secara khusus, dokumen kasus NLRB menuduh Google secara ilegal memata-matai karyawan, memecat beberapa karyawan sebagai bentuk pembalasan karena mencoba berserikat, dan secara ilegal memblokir karyawannya untuk berbagi keluhan dan informasi pekerjaan satu sama lain menggunakan alat umum seperti kalender, email, ruang rapat, dan alat komunikasi internal di Google disebut Mimken. Oke. China mengklaim bahwa mereka tengah memimpin komputasi kuantum dengan uji foton Xiuzhang. Mereka menciptakan mesin yang akan 1 triliun kali lebih cepat dibandingkan komputer konvensional saat ini. Para peneliti mengatakan bahwa prototipe mereka saat ini bisa mengerjakan suatu pekerjaan hanya dalam waktu kurang lebih 3 menit, yang dimana pekerjaan itu jika diselesaikan oleh komputer konvensional membutuhkan waktu kurang lebih selama 600 juta tahun. Komputer kuantum ini dikatakan mampu mendeteksi hingga 76 foton melalui pengambilan sampel boson Gaussian. Yah, itu tadi yang bisa kita bawakan pada segmen Hore News kali ini. Jika ada kurangnya, silahkan sampaikan kritik kalian di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa kembali di segmen Hore News selanjutnya.